العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وسألت عن قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Al-Hujarat ayat 13. Qultu hal yafdulu tuqa ma' qillatil ilmi 'ala al-'alimil katsiril ilmu idza lam yakun ma'ahu taqwa. Apakah orang yang bertakwa disertai sedikitnya ilmu itu lebih utama dibanding atau atas orang yang alim banyak ilmu apabila tidak ada takwa bersamanya? Artinya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bagaimana kalau dia tidak ada ilmu? Takwa, tidak ada ilmu. Apa itu lebih mulia daripada orang yang banyak ilmu tidak bertakwa? Fa'lam anna alladzi la yakunu ma'ahu katsiru taqwa laisa bi'alim. Jawabannya bahwasanya orang yang tidak ada bersamanya banyak takwa maka bukan alim. Takwa itu bukan satu tingkatan ibadah ya, tanpa ilmu, tetapi takwa itu sudah include orang yang bertakwa adalah orang yang berilmu ya, orang yang berilmu yang menjalankan perintah dan menjauhkan larangan Allah. Fa'lam anna alladzi la yakunu ma'ahu taqwa laisa bi'alim. Bagaimana orang yang tidak takwa tapi dia punya ilmu, itu bukan alim, disebut hammalu asfar. Ya, hammal tukang pikul, tukang panggul ya. Asfar adalah kitab-kitab. Ya, seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, masalul ladzina humilut Taurat summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang membawa Taurat tetapi tidak diamalkannya, maka itu seperti keledai membawa kitab-kitab. Orang banyak ilmu tidak bertakwa maka tidak dinamakan alim. Dia hanya kolektor, katakan kalau sekarang. Paling ringan lah namanya kolektor. Ya. Apa kolektor itu? Pengkoleksi, ya, tukang koleksi. Ya. Falamma taraku al-amala bima fihi sammahum hammala asfar. Atau mufassir yang pertama dalam dunia Islam adalah Al-Imam Mujahid Ibn Jubair. Qala, berkata, innamal alimu alladzi yakhafullah. Orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Artinya orang yang alim itu orang yang bertakwa. Meskipun ada ungkapan al-ilmu bila ilmin, al-amal bila ilmin la yakun.
Wal ilmu bila amal yakun. Amal kalau tanpa ilmu nggak jadi. Bagaimana orang takwa tanpa ilmu? Kan nggak jadi. Tetapi ilmu tanpa amal ada ilmunya, tapi ya, itu adalah mutlaqul ilm. Ya, ilmu mulia, kemutlakan ilmu itu mulia. Nah, maka ketika orang tidak beramal kepada ilmunya, ilmunya ada. Nah, namun orangnya tidak dinamakan alim. Ya, Al-Quran Allah menamakannya hamalu asfar, hamalul kutub. Ya, hanya pemegang ya, atau kolektor kitab-kitab. Jadi nggak bisa orang, itu orang nggak berilmu, nggak ngamalin. Ya. Orang berilmu nggak ngamalin, mendingan kita nggak punya ilmu juga beramal. Itu lebih bodoh, lebih nekat namanya. Ya. Orang beramal itu mesti berilmu, udah gitu, jangan diutak-atik, nggak bisa. Karena orang beramal tanpa ilmu nggak jadi. Itu nggak jadi amal. Dan bahkan amal tanpa niat ikhlas nggak jadi amal. Maka apabila takwa, berilmu dan beramal, sudah. Apabila takwa, berilmu dan beramal dengan ikhlas. Jadi kata takwa itu agung sekali. Bahkan orang sufi menggunakan takwa itu adalah tasawuf. At-tasawuf huwa taqwa was-sufiyuna humul muttaqun. Ya. Karena Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan bersama dengan orang yang muhsinun. Muhsinun itu kan sufiyun. Jadi yang Allah cintai adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Yang Allah cintai, yang Allah kasihi, yang Allah sertai, itu adalah orang-orang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Ini kan yang Allah sertai. Artinya orang yang di dalam dirinya ada Allah, itu adalah orang yang bertakwa. Ya, itu dalam surah An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw. Kemudian lanjutannya walladzina hum muhsinun. Ya. Sesungguhnya Allah bersama orang yang telah bertakwa dan orang yang mereka itu adalah muhsinun. Orang yang bertakwa itu adalah muhsinun. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang yang takwa. Walladzina hum muhsinun. Ya. Itu ma'iyah. Kemudian juga lihat di Al-Quran ayat innallaha yuhibbu. Coba lihat siapa-siapa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Satu, innallaha yuhibbut tawwabin. Kedua, lagi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Keempat, innallaha yuhibbul muqsitin. Lihat al-qistu, at-tawakkul, at-taubah, al-ihsan, itu masalah tasawuf. Pertama, innallaha yuhibbul muhsinin. Ada lagi innallaha yuhibbut tawwabin. Ada lagi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ada lagi innallaha yuhibbul muqsitin. Dan ada berapa kali di Al-Quran menyebut innallaha yuhibbul muttaqin. Muttaqin
muhsinin, mutawakkilin, muqsitin, tawabin, itu masalah tasawuf, bukan masalah ibadah zahir. Apalagi berkaitan tentang hub. Hub adalah masalah rohani. Ya. Orang-orang yang dicintai adalah orang-orang yang disertai innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as syakirin, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jadi at-taqwa huwa at-tasawwuf was-sufiyah humul muttaqun. Sedangkan orang sufi itu adalah orang yang amila bi ilmih. Man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan mewarisi ilmu yang belum dia ketahui. Maka ada ungkapan begini, kalau orang alim hanya punya ilmu, nggak ada syarat dia punya hakikat, punya ilmu aja, nggak ada syarat punya akhlak. Orang alim, ya, ahli ilmu sudah. Itu ahli ilm, meskipun pada penjelasan detailnya itu adalah hammalul kutub, pembawa kutub. Artinya orang ingin punya ilmu, ya, tidak disyaratin dia seorang yang berakhlak, misalnya dapat ilmu. Orang-orang orientalis dia hafal Quran, hafal hadis, paham nahwu shorof, dia tahu usul fikih, ilmu saja, tapi tidak mendapat istilah-istilah yang di dalam Islam, alim, muttaqin, ya, siddiqin, nggak dapat istilah itu karena agama bukan hanya pengetahuan logika. Ya, agama dayan adalah masalah akhlak. Tetapi orang yang al-wa'iz, penceramah, mesti punya ilmu plus punya retorika, khitobah. Kan ada orang berilmu nggak bisa ceramah. Kalau suruh ceramah ketawa, ngomong apa gua? Padahal ilmunya penuh. Ya, karena itu khitobah itu kan kemahiran dan itu adalah mauhibah, anugerah dari Allah. Penceramah nggak perlu disyaratin punya hakikat, nggak perlu, syaratnya punya ilmu saja dan punya kepandaian retorika. Tetapi sufi mesti punya ilmu, punya kepandaian retorika, dan punya akhlak. Kalau tidak ada salah satunya nggak jadi. Sufi tanpa ilmu nggak jadi. Sufi tanpa retorika nggak jadi. Sufi tanpa hakikat tidak jadi. Ya. Tetapi retorika ini adalah seorang murabbi, mursyid maksudnya. Karena sebetulnya sufi itu sudah istilah. Kalau dalam ilmunya, sufi itu adalah mursyid, begitu, mursyid atau murabbi. Ya, maka seorang murabbi, mursyid wajib punya ilmu, wajib punya retorika, dan wajib, yang pertama kali wajib punya ilmu dan hakikat, baru kemudian punya kafaatul irsyad, kafaatul kalam, punya apa, kemampuan untuk bicara, menjelaskan sesuatu yang rumit dan mampu mendetailkan, melogiskan, mengilustrasikan sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal. Ya, itu makna irsyad. Irsyad itu bicara, mursyid itu bicara. Jadi jika ada orang wali punya hakikat, punya ilmu, tapi dia tidak pandai bicara, tidak jadi mursyid. Ya, tidak jadi mursyid dan tidak boleh menjadi mursyid. Oleh karena itu di sini dikatakan annalladzi la yakunu ma'ahu katsirut taqwa laisa bi'alim. Orang yang tidak punya banyak takwa maka tidak alim. Ya. Orang yang tidak punya banyak takwa artinya tidak takwa lah. Ya, tidak alim.
Apa ininya? Taib. Allah. Ya. Dianggap dikatakan sebagai hamalu asfar. Pal ulama salasatun. Ulama ada 3, alimun billah. Laisa bi'alim bi amrillahi azza wa jalla. Fahadha nasijun wahdah. Wa alimun billahi wa alimun bi amrillah fahadha kamil. Wa alimun bi amrillah laisa bi alimin billah fahadha innama lazimahu ismul ilm li'ilmihi bi ahkamih. Fa idza kana jahilan billah fadzakal ilmu yahruquh li'annahu yastakbiru bih wa yatlubu ri'asatan wa yata'akkalu bihi hutamad dunya. Ulama ada 3. Ada yang alim billah, yang tahu Allah, tetapi tidak tahu amr Allah, syariat Allah, tidak pinter. Karena kata alim itu ma'rifat, arif. Kita sudah bahas ya dulu waktu apa? Waktu daurah ya, perbedaan ilmu dan ma'rifat. Ya. Orang arif itu bukan orang yang tidak punya ilmu. Orang arif adalah orang alim, kita sudah bahas panjang itu. Al-alim billah itu ulama. Ininya batunya. Sini mic-nya dulu. Maka di sini dikatakan ulama ada 3. Yang pertama ada alim billah, laisa bi alim bi amrillah. Amr ini hukum-hukum syariat, ini amr. Ya, ada alim bi amrillah, ada alim billah. Ada orang yang mengenal Allah, ini yang alim billah ini yang disebut arifin, al-arif billah. Kita dulu cerita bahwa sebetulnya nggak ada di abad pertama, kedua, ketiga disebut al-arif billah, tidak ada. Makanya nggak ada al-arif billah Abu Bakar Siddiq, nggak ada. Al-arif billah Ali bin Abi Thalib. Ya, apalagi al-arif billah Sidna Muhammad, itu nggak ada. Al-arif billah itu belakangan. Para aulia yang arifin itu disebut alim aja, udah alim. Namun ketika muncul orang berilmu tidak mengamalkan, muncul sedikit ilmu ngaku ulama, muncul orang yang mencari ilmu dan berdakwah untuk dunia, maka kacau, nama alim itu sama akhirnya. Ya. Sekarang ada dukun disebut ulama juga. Ya, karena pakaiannya sama. Ya. Padahal nggak bisa ngaji, gitu. Anak kiai disebut kiai, padahal nggak bisa ngaji. Hormat sama bapaknya itu lain lagi urusannya. Ya. Cuman masalahnya takabur kepada ilmu, udah selama-lamanya bodoh. Ya, karena orang menuntut ilmu mesti tawadu, kalau tidak sudah. Itu. Nah, ketika gelar alim ini dipakai untuk macam-macam itu, maka orang-orang sufi cemburu. Masa sih guru saya disamakan dengan mereka? Disamakan dengan orang yang sedikit ilmu tapi disebut alim, disamakan dengan orang yang menuntut ilmu untuk dunia. Ya. Disamakan dengan orang yang berilmu tapi mengikuti syahwat. Maka akhirnya mereka menamakan alim mereka, ulama mereka arifin. Artinya arif ini syaratnya ya ilmu.
Nggak ada orang bodoh-bodoh arifin, itu nggak ada. Karena istilah arifin muncul untuk orang alim plus, gitu. Dulu mah nggak ada plusnya, karena gelar ulama itu, gelar alim itu dipakai untuk, ya, silakan antum buka sejarah Islam ya. Ulama-ulama yang disebut oleh Imam Al-Ghazali itu ulama usu, itu akhirnya karena udah tetap disebut ulama, ya, tetapi tidak mencapai target hakikat itu, maka dikasih embel-embel su. Ya, itu kan artinya tanda kutip, ulama su, tanda kutip kan. Jadi nggak boleh ulama ada su-sunya, nggak boleh. Ulama ya ulama. Ya. Maka yang arifin ini disebut ulama ul akhirah. Itu istilah Imam Al-Ghazali. Itu udah di abad ke-6. Ya. Kenapa beliau nggak membedakan alim ini arif? Karena akan problem dari segi bahasa. Ya, kata arif itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu hanya terminologi ilmu tasawuf. Ya, maka Imam Al-Ghazali lebih baik menggunakan ulama su daripada membedakan alim dengan arif. Karena akibatnya pembedaan alim dengan arif seolah-olah perbedaan orang pakih dengan orang tasawuf. Akhirnya orang arif itu orang tasawuf, orang alim orang pakih. Akhirnya ada orang-orang tasawuf yang bodoh-bodoh disebut arif juga. Dan ini makin rusak, makin kacau. Ya. Nah, ulama membagi ini, alim ada 3, ulama ada 3. Ada alim billah tetapi tidak alim bi amrillah. Bahadza nasijun wahda. Ini satu nasij. Apa nasij itu? Satu tenunan. Ini mah cuman punya satu tenunan, artinya satu rangkai, ya saja sudah. Itu ya disebut ulama, tetapi dia tidak sempurna. Kidal gitu. Apa kidal itu? Ya kidal itu kan nggak aktif kanannya gitu kan, kerek doang, tidak sempurna. Wa alim billahi wa alim bi amrillah bahadza kamil. Kenapa disebut as-sufi atau al-murabbil kamil? Itu juga tuntutan. Al-murabbi saja nggak ada kamilnya. Ya. Karena al-murabbi itu udah menunjukkan orang yang punya akhlak dan hakikat, dikasih kamil yang berilmu. Bahkan makin rancu istilah itu. Kita sering mendengar cerita, saya dipesan oleh orang tua suruh nyari mursyid kamil, dapatnya mursyid jahil. Ya. Saya disuruh cari mursyid kamil, dapatnya di ronggos buaya, di hutan. Tidak, di Al-Quran dan hadis. Ya. Mungkin orang tua dulu hanya gurunya orang soleh, orang zahid, orang abid, dan ini pun ya min ahlillah. Lalu nyuruh, kamu jangan dapat guru yang abid dan zahid doang, mesti mursyid kamil. Artinya mursyid kamil itu wal alim wal abid wal zahid. Ya. Saya ini mursyid saya tapi abid, tapi zahid, tidak sufi. Karena sufi itu kalau dalam dunia ya, ilmu fikih faqih. Apabila faqih dia tahu Quran, tahu hadis, tahu tafsir, tahu ilmu hadis, tahu ilmu tafsir, tahu fikih, tahu usul fikih, tahu sharaf, tahu nahwu. Bukan faqih itu jurusan syariat di UIN, bukan. Ya. Tidak, faqih itu ya semuanya. Begitu juga sufi plus, bahkan faqih plus itu sufi. Dan sebetulnya Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu udah kerata kritik udah itu. Perubahan istilah itu sudah dibenerin oleh Imam Al-Ghazali. Tentang tauhid, tentang faqih, tentang ya
Apabila tauhid sifat 20, apabila tauhid Asy'ariyah. Ya. Imam Al-Ghazali silsilah akidah Asy'ariyah itu mesti lewat Imam Al-Ghazali. Garis lurus itu. Semua kitab-kitab atau otoritas tauhid yang siqah dan sahih dari Imam Asy'ariyah sampai ke kita mesti melewati Imam Al-Ghazali. Tapi beliau mengkritik, ya, kritik dominasi istilah tauhid kepada orang yang membahas teologi. Padahal tauhid itu di sini. Artinya kesempurnaan fikih dan tauhid dengan tasawuf itu adalah merupakan kesempurnaan yang ideal, yang dituntut. Dan apabila sempurna inilah baru bisa dikasih gelar faqih, sufi, ya, alim, ya. Jika tidak maka akan ya boleh, tapi sifatnya majazi. Seperti kita nih, salikin disebut sufi, majazi, karena masuk ke golongan atau mengikuti orang sufi, boleh disebut sufi majazi, tapi jangan kebablasan gitu. Kita baru belajar 2 kitab fikih kita disebut faqih, tapi istilah faqih yang sebenarnya adalah alim mujtahid. Istilah sufi yang sebenarnya adalah asyaikhul murabbi gitu. Kita disebut itu hanya karena kita al-munqati'ina minhum, ya, orang yang tergolong masuk ke golongan mereka. Adapun orang yang alim terhadap perintah Allah tetapi tidak alim kepada Allah, inilah yang dikasih predikat nama ilmu doang. Karena dia tahu hukum-hukum. Nah, jika dia bodoh kepada Allah, maka ilmu itu yang akan menerobosnya, ilmu itu yang akan menembusnya. Ya, kalau dia tahu kepada Allah, dia tahunya cuma karena ilmu saja. Tahu doang, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan li'annahu yastakbiru bihi, karena dia sombong dengan ilmu. Wa yatlubu ri'asatan, dan dia mencari kedudukan dengan ilmu. Wa yata'akkalu bihi khutamad dunya, dan dia memakan dengan ilmu pecahan-pecahan dunia. Ya. Coba orang tua misalnya ngelihat anaknya, "Lu tong mau jadi apa?" "Mau jadi penceramah, Mak." "Emang apa?" "Penceramah banyak duitnya." "Wah, bagus tuh, Tong." Wah, itu rusak. Itu pendidikan yang rusak. Udah lu beli kaset noh. Kaset penceramah kandang, penceramah kondang, penceramah 1 juta umat, 10 juta umat, wah ditiru-tiruin terus. Nah, menuntut ilmu untuk dakwah, menuntut ilmu untuk dakwah, menuntut ilmu untuk dakwah. Ya. Itu ilmu fil lisan. Lama-lama dia berat mengamalkan ilmunya. Karena bicaranya duluan dari amal. 2 kali beratnya. Pertama berat amal itu sendiri, kedua berat karena dia sudah ngomong belum ngamalin. Ya. 2 kali berat. Itu sebab ulama dulu adab dididik lebih dulu, rohani diberi kekuatan lebih dulu. Ya. Karena jika mereka mempunyai ma'rifah, jika mereka mengatakan sesuatu yang belum diamalkan, maka perkataan yang dia ucapkan justru memudahkan dia beramal. Karena dia berbicara dengan Allah. Karena dia melihat bahwa apa yang dia dapati dari Allah, tidak sombong dan tidak. Tapi kalau alim bi amrillah doang, nggak ada alim billah, ya itu sombong. Itulah hamal asfar, hamal kutub.
Nah, maka tasawuf itu adalah takwa. Wali itu pun orang muttaqin. Al-awliya humul muttaqun. Itu Al-Quran yang mengatakan. Maka seorang yang dalam tarekat, dia mengikuti suluk perjalanan tarekat itu untuk mencapai takwa. Gitu. Takwa dicapai ba'dal istiqamah. Maka orang yang sedang melakukan perjalanan di dalam tarekat itu orang yang ingin istiqamah. Apabila sudah istiqamah, maka baru dia mendapat predikat takwa. Ya. Jadi kata takwa itulah yang inna akramakum indallahi atqakum. Yang Nabi katakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sampai 3 kali. Lalu bukan hanya menunjuk ini at-taqwa hahuna, la, Nabi keluarkan lidahnya. Hahuna, bukan di sini. At-taqwa hahuna la hahuna. At-taqwa hahuna la hahuna. At-taqwa huwa at-tasawuf. As-sufiyah humul muttaqun. Al-muttaqun humul arifun. Kan takwa apa? Sederhana. Definisi takwa yang paling sederhana, menjalankan perintah, menjauhi, sudah. Dengan kata simpelnya lagi diterjemahkan, menggugurkan apa? Kewajiban Allah. Tapi itu jadi kecil maknanya orang kita. Udah sembahyang, penting kan gugurin kewajiban. Udah takbir, jongkang-jongkeng, assalamualaikum, udah gugur. Loh, arti menggugurkan kewajiban itu, dia melakukan ibadah itu karena dia hamba Allah, sudah. Bukan pengen rezeki, bukan pengen surga, dia kewajiban itu. Menggugurkan kewajiban itu tinggi banget, wali banget, takwa banget. Lu ngapa sholat? Supaya dapat rezeki dong. Berarti bukan menggugurkan kewajiban. Lu ngapa sholat? Ya. Mertua kita, ustadz, kita, waduh. Ya. Lu ngapa sholat? Lah orang diangkat jadi pimpinan kan gitu. Ya. Mungkin kiai dulu bilang kita ini hanya menggugurkan kewajiban, itu lagi ngomong dia sendiri lagi ngomong. Kita ngilu-ngilu. Ya kita gugurkan kewajiban aja udah. Arti menggugurkan kewajiban, dia melakukan sesuatu itu tanpa pamrih. Ikhlas, ridho, tawakal, yakin, mahabbah, itu nggak minta apa-apa. Bagian udah ibadah terusannya tuh dimasukin neraka juga bagian, emang karena, tapi kan tidak. Ya. Nah, ungkapan saya beribadah bukan karena neraka, bukan karena pengen surga, karena menggugurkan kewajiban, itu kan tinggi itu. Ini mah kita digugur-gugurin doang udah. Ya. Sholat subuh ngantuk-ngantuk aja, yang penting gugur kewajiban udah. Loh. Bukan. Kita ini istilah ibadah banyak dari orang sufi, cuman ya maknanya jadi kecil. Sama seperti ungkapan begini, jangan nuntut ilmu banyak-banyak, sedikit asal manfaat, itu kan orang sufi. Bener-bener sedikit, sampai sedikit banget, sampai goblok banget akhirnya. Yang penting manfaat. Apanya yang manfaat? Sedangkan ente melakukan pekerjaan di dunia banyak yang perlu ilmu. Apa maksudnya sedikit ilmu? Ilmu apa yang ente sedikit itu? Ya. Nah, ini tidak betul. Maka yang inna akramakum indallahi atqakum ini, ya, takwa yang alim bi amrillah wa alim billah, itu muttaqin, humus sufiyun. Ya.
Maka kata Imam Ahmad Zarruq rahmatullahi alaih, kata beliau, kalau orang sudah takwa nggak perlu guru. Tapi jika orang belum takwa perlu guru. Jika orang ingin istiqomah perlu guru. Kalau udah takwa udah nggak perlu guru. Coba kata takwa di Al-Quran itu ada i'dilu huwa aqrabul littaqwa. I'dilu huwa aqrabul littaqwa. Dipakai kampanye. Ya. Pilihlah partai keadilan, itu dekat dengan takwa. Ya, itu namanya ustadz politik. Gitu. Kayak zaman dulu kan. Ya. P3 kan gambarnya Ka'bah. Kalau tidak milih P3 berarti nggak nyembah Ka'bah, apa nggak nyembah Allah. Ya. Lalu apa dalilnya supaya jangan masuk Golkar? Wala taqrabu hadhihi syajarata. Ya. Fatakuna minadz zalimin. Jangan dekat-dekat pohon beringin, jadi orang kafir nanti. Ya, itu ustadz politik itu. Itu dosa besar itu mereka itu. Ya. Begitu P3 dipimpin oleh pimpinan namanya Naro. Terus orang Golkar bikin dalil lagi, ku anfusakum wa ahlikum naro, katanya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari Naro, artinya jangan nyoblos P3 gitu. Ya. Itu dagelan ustadz politik, ya. Mereka menuai dosa besar itu, besar banget dosanya, mempermainkan lafaz Al-Quran untuk kepentingan-kepentingan. Ya, takwa ini huwa aqrabul littaqwa. I'dilu, adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, adil. Muttaqin, orang adil. Adil itu orang yang memiliki akhlak. Muqsitin yakni mutakhalliqin bil akhlaqil hasanah. Gimana adil itu? Begini, di dalam diri kita ini punya nafsu. Nafsu itu ada dua, nafsu syahwat, nafsu ghadab. Kita paham itu. Nah, kita perlu akal untuk ngimbangin dominasi syahwat atau dominasi marah. Kita ini sering terombang-ambing dengan dua, keinginan syahwat dan marah. Maka ada nafsu syahwat, ada nafsu murka, angkara murka. Ya. Nafsu syahwat, nafsu angkara murka. Nafsu ya, marah, nafsu syahwat. Ini orang jika mengikuti salah satu ini akan tenggelam, jatuh. Ya, maka perlu seimbang. Nah, diimbangi dengan apa? Dengan ilmu. Dengan akal. Tapi bukan akal. Orang Islam jika bicara akal bukan akal doang, kalbu. Ya. Di Al-Quran kata akal itu perkara hati. Ulil albab la'allahum ya'qilun. Ya. Katakanlah ma'rifat hati. Inilah yang menstabilkan, yang mengimbangkan apabila datang serangan nafsu dan serangan syahwat. Nah, apabila diadilkan, diimbangkan ya oleh makrifat ghadab ini ya dan syahwat ini, maka seimbang. Semua orang punya marah dan ghadab yang sempurna, nggak boleh kurang. Ghadab ini tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Syahwat ini tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Kalau kurang bermasalah. Itu mungkin Allah ngasih kurang. Kan ada laki-laki nggak ngelihat perempuan nggak nafsu. Kurang. Ya, sampai kapan kagak bakal jadi ulama itu? Nggak bisa karena jiwanya saja tidak sempurna. Ya. Ada orang nggak berani marah, nggak bisa jadi pimpinan, nggak bisa jadi wali, nggak bisa jadi ulama.
seorang ulama, dai, wali yang punya nafsu sempurna dan marah sempurna. Tetapi ya, mereka tidak tenggelam oleh dua benda yang bahaya ini, diimbangi oleh ma'rifatullah. Ya, oleh ma'rifatullah. Paling kurang punya pengetahuan yang banyak tuh, itu bisa ngimbangin tuh. Meskipun tidak sampai ma'rifat, punya pengetahuan banyak saja. Ya, punya pengetahuan banyak, begitu ada ajakan buruk atau setan manusia dan setan jin masuk ke dalam diri kita itu kan, kepada nafsu, dan baik nafsu syahwat, nafsu godab itu. Kita nggak ngapa-ngapa, datang orang, buset lu dihina sama siapa, mas itu yang benar, wah coba kan naik tuh. Setan dah, iya hajar aja bleh kan gitu. Udah jadi. Tapi ketika ada ilmu, enggak. Kalau Allah, kalau Rasul, bla 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 bla. Gitu. Enggak lah, tapi dia kebangetan. Wah, kalau kebangetan mah kan ya, itu perlu makrifat. Tidak. Itu Allah yang membuat dia bicara ya, untuk menguji saya. Itu kan bukan bisikan dari ilmu tuh, bisikan dari nurani, dhamir namanya. Kita tuh perlu dhamir, perlu pembisik. Dari mana pembisik itu? Dari sifat-sifat mulia, dari ma'rifat. Kalau enggak, ya pengetahuan lemah. Kalau syahwat atau godobnya dominan, digoda setan, digoda setannya setan orang lagi. Ya. Kalau setan dari jin sering kapok, kalau orang nggak kapok-kapok. Kita diajak buruk oleh orang, kita nggak mau, dimusuhin. Setan mau, udah lari. Nggak mau, dia mau dah gitu ya. Kalau setan manusia emang enggak ya, enggak mau minum, lagi tidur diminumin tuh kan. Setan jin mah enggak berani ya. Setan manusia, wah dijejelin mulutnya. Musuh-musuh Islam bagaimana supaya kita makan babi, dimasukin ke Indomie dulu ya, dimasukin ke mecin. Tuh, mecin banyak babinya itu. Dulu, sekarang mah enggak. Ya. Ada dimasukin lewat vaksin. Ya. Jangan-jangan vaksin corona juga tuh. Itu setan manusia tuh. Ya. Bagaimana supaya merusak kita? Nah, maka makrifat itulah yang mengimbangi, yang paling tinggi tuh. Keseimbangan tertinggi itu adalah makrifat. Dia punya dhamir, punya pembisik di dalam hatinya. Tidak, itu adalah sautul haq, suara Tuhan. Itu makrifat. Ya. Lihat para nabi, biar diadu domba bagaimana juga enggak ngaruh. Biar benar enggak ngaruh. Karena dia melihat hakikatnya adalah Allah. Nah, itu bisikan ma'rifat. Nah, seimbang udah. Nah, orang yang seimbang inilah yang merasakan resah apabila melihat, menyaksikan, merasakan di luar dirinya ada ketidakseimbangan. Timbul kepekaan. Nah, orang jika punya ilmu doang kurang pekanya. Ya. Coba. Orang katanya tarekat tasawuf, tiap minggu zikir aja. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Karena di depannya ada berkat. Habis amin 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 bawa berkat. Nanti illallah, la ilaha bawa berkat. Majelisnya murubuh. Ya, di luar pemuda-pemuda rusak, orang nggak ngerti ibadah, nggak dipikirin. Yang penting illallah, la ilaha illallah bawa berkat. Mana kepekaan untuk membawa manusia kepada Allah, untuk meluruskan hal-hal yang bengkok. Wah, di sana ada maksiat, udah kita zikir di sini, entar semerbak kemenyan zikir akan menebar mereka dan mereka akan taubat. Enak amat. Ngedidik anak itu susah, ngedidik manusia itu dikatakan membangun jiwa manusia lebih susah daripada membangun pesawat.
Membangun jiwa manusia yang runtuh lebih susah daripada mendirikan istana. Cuman zikir doang, illallah, la ilaha illallah, wah berubah di sana. Huwa aqrabu littaqwa. Jika jiwa sudah adil, maka itulah yang paling dekat kepada takwa. Bagaimana orang bisa melerai masalah orang di sekitarnya dengan adil? Itu jika di sininya ada adil, kalau enggak dia akan, wah ini mah saudara gua, wah ini mah ipar gua, wah ini mah enggak. Wah ini mah ngasih duit sama gua. Loh. Tidak. Kenapa? Karena di sininya seimbang. Ya. Nah itu namanya adil. Artinya untuk menunjukkan bahwa takwa itu berkaitan dengan taubat, tawakal, keadilan, dan lain sebagainya. Ya. Wa sa'alta an qauli man qala laisa fil fardi riya wa inna lil fardi zinatan wa husna wal fardu qad amila bihil amatu fa kaifa yura'i bi syai'in qad ta'maluhu al amah wa hum fi fi'lihi syar'un sawa'un falam yura'i kulluhum ammalun bidzalik innama riya'u bi zinatihi wa husnihi fa idza istamala tilka zinata wa dzalikal husna fi fardihi kana riya'uhu bi dzalika duna nafsil fard. Ya. Ini analisa Al-Imam Al-Hakim Tirmizi. Engkau bertanya tentang orang ada yang mengatakan bahwa di dalam ibadah yang fardu itu tidak ada riya. Lalu beliau mengatakan, wa inna lil fardi zina. Setiap kewajiban, setiap ibadah fardu, ya, itu ada zina, ada hiasannya, dan ada husna, ada baik, keindahannya. Keindahannya ini, husna ini adalah kekhusyuannya, husna, ya, kesabarannya, keridoannya, itu indahnya, bagusnya, ya. Karena itu sebab kita tuh dalam hidup ini diuji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian itu adalah agar dia menjadi orang bertakwa, orang ihsan. Ya, setiap ujian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ahsana yuhsinu ihsanan. Amalnya ihsan, amalnya amal batin. Artinya sabar, ridha, syukur, khusyuk, amalnya agar jadi itu. Kenapa diuji musibah? Agar punya sabar. Karena amal yang dihayati dengan sabar itu adalah amal hasan. Nah, perkataan orang kalau dalam ibadah fardu, ya, ibadah fardu dengan wajib berbeda ya. Dalam mazhab Hanafi, fardu itu adalah yang dari Al-Quran. Kalau wajib dari hadis. Fardu dari Allah, wajib dari Nabi. Ya, sholat 5 waktu, haji, zakat, puasa itu fardu. Ya, kalau menurut mazhab kita fardu wajib sama saja. Nah ini yang fardu tidak ada riya. Ya betul, riyanya nanti di husunnya, di hasannya, dan di zinahnya. Nah zinah hiasan fisik, kalau husna hiasan batin. Kenapa alasannya fardu tidak ada riya? Karena fardu itu kan semua orang mengamalkan. Orang paling bodoh sholat 5 waktu.
Nabi sholat 5 waktu, aulia sholat 5 waktu. Apa yang diriain sholat? Ya. Haji. Nah, karena keparduan itu punya zinah dan punya husna, nah disitulah riaknya di situ. Bagaimana sesuatu itu diriakan, yang mana sesuatu itu dilakukan oleh orang secara umum. Ya. Nah, mereka mengerjakan fardu itu disyariatkannya sama. Wa hum fi fi'lihi syar'un sawa au syuri'a sawa. Perbuatannya sama disyariatkan. Ya. Yang bodoh sholat duhur yang 4. Wah, gua keren 5, kan nggak ada. Udah, apa yang diriain? Wah, 4 juga, 2 juga. Subuh muria bagaimana, orang udah ngantuk. Ya. Maka tidak ada riya di situ, semuanya melaksanakan. Nah, riyanya di mana? Fi zinatih. Wah, sholat pakai jubah, pakai sorban, mantep man saya. Nah, riyanya di situ. Ya. Atau dihusu-husuin. Riyanya di situ. Di Ka'bah rupanya dipoto, lagi divideoin. Videoin, woi. Rupanya yang videoin lama banget, videoin. Udah mau nangis, habis nangisnya. Wah, itu bukan sekedar riya lagi, kazab itu. Ya. Jangan niru-niru kalau umroh ya. Ya. Ntar kalau gua romannya doanya khusuk, foto ya, foto. Ya Allah. Ya kecuali ada yang motong, nggak apa-apa, ini udah boleh nyetel. Ya, ntar pas gua kelihatannya lagi khusuk mau foto. Terus update status. Alhamdulillah saya melakukan ibadah dengan khusyuk. Wah, ilah. Ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ya, habis sudah di situ. Ya, habis. Ya, saya lama waktu saya suka haji, suka umroh dari Mesir itu kan, dulu belum ada HP, belum boleh foto-foto di anu tuh. Lama udah pas ngikut umroh udah kemarin. Habis tawaf langsung pada foto. Ya, saya ke bawah. Begitu habis foto, astagfirullahalazim. Ya, saya lagi kagum, kok boleh ya karang mah. Ya, habis itu baru saya ngelarang, jangan. Ya. Bagian gak ada kenangan ge. Ya, karena belum selesai, baru tawaf, belum sa'inya, belum, wah udah pada gua udah berdoa di Ka'bah, foto. Wah. Ya Allah. Ya. Artinya tidak ada adab sama sekali kepada Ka'bah. Nah, riyaknya nanti di situ, di hiasan-hiasan itu. Ya, sekarang mau udah update status, sudah bukan riyak lagi, itu zinahnya tuh. Ya. Dan juga keindahannya itu diindah-indahkan. Suami istri katanya bermesra-mesra, foto di Facebook. Ya, sama laki bini kelihatan mesra, habis itu mau berantem. Ya. Semuanya buat orang, liyusaddikuhun nas, agar dianggap baik, benar oleh orang. Apa Allah nggak ada prediksinya. Ya, tidak. Lagi mula-mula ada Facebook apa, saya paling keras
ngelarang istri, anak-anak perempuan saya untuk menaruh foto itu di HP, di Facebook, dia sampai sekarang saya masih keras. Ya. Bini saya dilihatin orang. Itu. Jangan, larang itu. Bininya suka majang-majang mukanya di Facebook, di handphone. Apa sih kalau di WhatsApp itu kan ada bundar itu foto apa namanya itu? Status itu. Ada fotonya, jangan. Ya. Artinya dari hal-hal kecil tentang zina dan ya, hiasan itu jangan ditunjuk-tunjukkan. Ya. Dan khususnya bagi salikin. Kecuali orang awam, saya membuka Facebook, ya mungkin ada orang apa namanya ya, masuk ke Facebook saya, apa namanya itu? Bukan, artinya dia jadi teman gitu. Lah kan kalau dia lagi update kan muncul, kelihatan gitu. Pas dibuka, laki bini bangun tidur, baru bangun tidur nih masih kucel, berdua-dua, ya ilah ilallah. Siapa atau kagak kenal saya? Siapa ya? Ya, pada belekan dua-duanya. Bangun tidur masih kucel katanya. Lah pakai dikasih tahu orang. Ya. Artinya tidak punya saksiah. Ya, gunakan Facebook itu untuk yang baik-baik. Fa idza sta'malatil kazinata wa dzalikal husna fi fardih. Nah, jika dia gunakan hiasan dan keindahan itu di dalam keparduan, itulah riyaknya di situ, bukan di pardunya. Di pardu mah enggak ada riyaknya, 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, tawaf, sa'i, udah. Nah, itu di sa'inya itu, di zinahnya itu. Atau dia suara doanya diliuk-liukin, Allahumma ya, udah gitu jadi mutawib lagi yang begitunya ya, biarkan itu yarid, artinya datang begitu saja ke hati tanpa tasannu ya, tanpa dibuat-buat. Boleh dibuat-buat dengan niat mencari khusyuk ya, harus betul. Taib. Wa sa'alta anil farqi baina taqwa wal wara. Jika kamu bertanya tentang perbedaan takwa dan wara, fattaqwa wiqayatul qalbi. Nah, takwa itu sebetulnya kalimat majazi. Ya, asalnya dari takwa ittiqa, wiqayah. Apa? Melindungi diri dari yang menyakiti. Maka baju perang disebut wiqayah. Tameng tangan itu kalau perang itu wiqayah. Ya. Diambil oleh agama agar kita terlindung dari yang paling besar, dari selain Allah. Kemudian dari siksa Allah. Kemudian melindungi diri dari sifat-sifat yang buruk. Itu takwa. Ya, betul-betul berkenaan dengan rohani, batin, kalbu. Maka fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah, sebaik-baiknya bekal takwa. Maka yang dilindungi adalah al-qalb, wiqayatul qalbi. Kal wara huwal kafu an kulli ma nahallahu anhu
Wara adalah menahan diri dari segala yang dilarang Allah. Itu wara. Waruya an Wasilah ibnil Asqa qala qultu ya Rasulullah manil wara. Rasulullah ditanya, siapa wara itu? Qala alladzi yaqifu inda syubuhat. Orang yang berhenti ketika syubhat, ya, bukan haram, syubhat aja sudah stop. Ya, syubhat itu tidak tahu halalnya, halal apa enggak, itu stop. Kalau dalam harta, ya, dalam kan ada mal, ada a'rad, ada mal, ada harga diri orang. Jika kita berhadapan dengan harga diri orang, stop. Ya, menghina, membicarakan, stop. Ya. Ini harta siapa? Itu syubhah. Apa hukumnya? Ya. Dan nama baik orang itu syubhah. Termasuk kita tidak tahu waktu yang kita lakukan, yang kita pakai itu sudah ada atau tidak manfaatnya, itu juga warok. Jadi bukan masalah syubhat, itu bukan masalah di harta, ya, di waktu, di nama baik. Antum itu ngobrol kelamaan itu udah ngobrolnya masih baik gak tuh? Kalau udah nggak baik stop. Ya. Karena udah nggak ada isinya, udah nggak ada taatnya, nggak ada Allahnya. Itu juga warok. Termasuk warok melonggarkan orang lain tetapi mengekstrimkan diri sendiri. Itu sifat warok. Karena biasanya ada orang berilmu, orang lain diekstrimkan, ditasadudkan, di apa namanya tuh, dikeraskan, diketatkan, dirinya dilonggarin. Asal sholat sama orang bacanya Al-Baqarah, asal sholat sendiri Qul Huwallahu Ahad. Itu tanda berilmu tapi tidak warok. Jika warok dengan orang Qul Huwallahu Ahad, ketika sendiri Al-Baqarah, bawaan ilmu, wah apa yang dia tahu, wah, orang disuruh. Tapi ketika wara, ya, maka dia tahu mana batas yang tepat. Ya. Itu fa'amalul wara bil jawarih wat taqwa bil jawarih wal qalbi. Amal wara pada fisik, waktu, menyebut nama baik orang, harta. Ya. Banyak orang dengan waktu tidak wara tuh. Setiap hari kita mesti menghitung banyakkan mana waktu yang isinya taat sama kagak. Itu harus kita hitung betul-betul. Ya. Itu sebab di dalam tasawuf ketika kosong kita disuruh mengisi waktu itu dengan ingat kepada Allah, zikir, baca selawat. Ya. Agar tetap dalam kondisi warok. Karena takwa itu tiangnya itu warok dan istiqomah. Takwa tiangnya itu dua, warok dan istiqomah. Jika
kita ingin secara real takwa itu kita peliharanya bagaimana? Dengan memelihara wara dan istiqomah, itu realnya. Takwa hahuna, enggak tahu di sini. Ya, takwa ada di sini. Apa takwa itu? Wiqayatul qalbi. Tapi realnya wara. Makan kebanyakan tidak wara. Ya. Makan, tidur itu masalah wara. Bicara itu masalah wara. Waktu, harta itu kewaraan. Ya. Karena wara dia tidak jatuh kepada yang sia-sia, mencegah dari yang dilarang Allah. Oleh karena itu, bagaimana dia mencegahnya? Dia mundur ke belakang sebelum masuk kepada wilayah larangan, maka dia masuk, dia tutup ya di perbatasannya itu. Maka waro itu bukan kepada yang haram. Waro yang membawa kepada haram itu waro di situ. Lah kalau haram nggak perlu waro, emang udah harus dijauhkan. Kenapa di dalam tasawuf disuruh makan sedikit? Karena makan itu nafsu. Mampu menahan makanan, mampu menahan nafsu. Udah. Yang ditahan bukan makanan, tetapi daya tahan kepada nafsu itu. Sehingga nanti kepada yang haram sudah mampu menahannya di situ. Maka ada orang, saudara kita menuduh orang sufi mengharamkan yang halal. Karena nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kenapa dulu ada istilahnya mutih? Disebut al-mautul abyad, mati putih. Makan mati putih itu adalah mematikan apa namanya? Nafsu melalui makanan, itu namanya al-mautul abyad. Mati putih. Maka disebut puasa mutih. Ya. Pahamnya yang putih-putih doang, nasi putih. Apalagi tuh? Ya. Daging mah merah nggak dimakan gitu. Mungkin kalau daging putih dimakan juga itu. Yang bernyawa, iya betul. Ya, itu sebetulnya sedang melatih agar kita punya kekuatan untuk melawan nafsu. Itu intinya. Ya. Adapun mereka orang sufi kebablasan nggak makan daging, ya itu dhaif, ya. Karena sebetulnya mereka tidak makan daging kecuali sedikit, itu dalam rangka menguasai nafsu dulu. Setelah itu sudah nggak ada masalah. Adapun kebablasan emang nggak doyan daging barangkali. Wah, dia mah sampai mati tuh nggak makan daging, kasihan men. Uang Nabi makan daging kambing, ya. Karena dianggapnya bahwa wali itu enggak. Ya. Wali para nabi manusia biasa yang ya. Nah maka wadzalika qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna taqwa hahuna wa asyara ila sadrih. Ya, Nabi yang mengatakan ketahuilah bahwa takwa di sini, lalu menunjuk ke dadanya. Ya. Apa konteksnya hadis itu? Nabi bersabda begini, wala tahasadu, jangan saling mendengki, wala tanajashu, ya, jangan saling mencari kesalahan. Wala tabagadu, jangan saling marah.
Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah membeli sebagian yang sudah dibeli oleh orang lain. Itu menimbulkan kebencian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, muslim itu saudara. Sesama muslim la yuzlimuhu wa la yukhziluhu wa la yahqiruhu. Jangan menganiayanya, jangan menghinanya, dan jangan merendahkannya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Artinya, kalau ente melakukan ini, meskipun kelihatannya sholat, puasa, rapi, ngomong agama, tidak mencapai takwa. Takwa di sini kesembuhan, wiqayatul qalbi, kesembuhan hati. Maka tadi kita katakan at-taqwa huwa tasawuf, wal muttaqina humus sufiyun. Ya, Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna 3 kali. Wa qala Allah Ta'ala fi tanzilihi lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Orang yang berkorban bukan karena dia motongnya gedean kambingnya atau kerbaunya atau ontanya mencapai takwa, tidak. Mencapai Allah, tidak. Takwalah yang mencapai ke Allah, ikhlasnya, ya, khusyuknya, tawaduknya, itu yang mencapai takwa. At-taqwa husnun niyah. Maka takwa itu niat yang baik. Wassalamatu sodri minal afat. Takwa adalah kesehatan, kebersihan, keselamatan hati dari segala wereng. Tahu wereng? Hama perusak. Ada afat. Segala sesuatu ada afatnya. Afat itu perusak, hama. Nah, takwa itu orang yang udah bebas, ya, ibaratnya udah pakai pestisida, pestisida apa? Kalau padi itu, ya, ini pestisidanya racun, ya, werengnya mati, ya, pas selamat udah, pas kita yang makan mati juga, ya, ya beras kan udah racun mulu itu. Makanya jangan kebanyakan makan nasi, ya, harus nasinya nasi organik. Apa bahaya? Ya. Wa dzalika anna Allah wada'a fil ardi baitan istakhlasahu li nafsihi. Dengan demikian Allah telah meletakkan di buminya ini satu rumah yang dimurnikan untuk Allah aja. Ada satu tempat, satu bait, satu ruangan yang Allah murnikan, isinya Allah saja. Itu adalah kalbu. Nah, takwa di situ. Nah, takwa itu mengwikoyah hati, jangan masuk yang lain itu. Takwa itu adalah orang yang berupaya untuk melindungi hati dari selain Allah, dari perusak. Itu takwa. Maka takwa itu apa? Maka tadi realnya takwa itu orang yang melakukan istiqomah dan waro itu. Orang yang melakukan dua itu berarti dia sedang menjaga takwa. Apa istiqomah? Istiqomah selalu melakukan yang terbaik dari yang baik. Itu istiqomah. Bagian gua memang udah segini ge, enggak istiqomah itu. Ya. Yang paling afdol itu istiqomah. Ini mah udah takwa sama istiqomah lagi. Ya. Takwa takut sama bini tua katanya. Istiqomah. Udah komah itu udah manda be, ya, di istrinya. Ya, ini mah istiqomahnya itu. Istiqomah selalu dia mengisi waktu untuk yang terbaik.
Coba, waro dan istiqomah itu saling isi mengisi. Jika ada waro, kalau dia menggunakan waktu kebanyakan nggak berguna, waroknya bicara itu. Wah. Udah, nggak enak. Ya, mesti bergerak dia terus pergi. Pada saat itu dia selalu istiqomah. Karena istiqomah selalu bersama kebaikan, bersama hak. Sama makan gue tadi makan teri doang, ini mah ada panggang ayam. Lo udah kenyang mah udah stop. Ya udah kenyang makan teri sampai 2 piring. Ngelihat panggang ayam, wah ini mah lain panggang ayam nih. Rugi kalau gua makan. Man taraka syai'an lillah, ya. Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Jika dia meninggalkan karena Allah, artinya karena memelihara nafsu, Allah akan ganti yang lebih baik. Itu redaksi itu tuh sering saya ucapin di telinga anak-anak, ya. Ketika umur 4, 5 tahun, 6 tahun itu kan sedang nggak bisa dibilangin kalau udah pengen. Kalau minta sesuatu nggak kebeli, atau temen yang lihat mainan dia ngelihat mainan temennya dia mau, ya mau ngebeliin gak ada duitnya, udah aja man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Sampai apal itu atu-atu anak saya, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Yang ninggalin keinginan karena Allah, nanti Allah ganti yang lebih baik. Ya, dapat 2 hari mana belum diganti baik gitu. Ya. Artinya biasakan anak itu diajarkan untuk taat kepada kata-kata. Jangan udah dibilangin dia yang begitu bocah malah terus. Ya, sampai dia biasa taat dengan kata-kata. Karena itu adalah yang bicara dhamirnya, suara hatinya nanti. Artinya biasa mendengar nasihat. Udah bagian bocah mah, bukan, bocah mau gede. Ya, dibagianin baik. Nah, Allah membuat satu ruangan di bumi ini khusus untuk dia. Wa ja'alahu mubawwa'a dzikri, dijadikan tempat ingatnya. Ingat tuh di situ. Ingat Allah itu di hati. Gimana sih kalau kita ingat sama anak jauh, ingat sama orang tua jauh, ingat sama demenan jauh. Itu kan ingatnya di sini. Ya. Wasammahu Ka'batan wa haraman, maka nama lainnya dinamakan tempat itu Ka'bah. Kalau Ka'bahnya bumi ini itu kiblat di Mekah. Kalau Ka'bahnya orang di hati. Makanya orang sufi ketika muterin Ka'bah itu isyarat bahwa hatinya mesti punya sifat mulia. Ketika dia tawaf, ya, apa yang dia tangkap maknanya, engkau mesti mempunyai sifat mulia. Karena sifat mulia itulah yang berputar di hati. Nah, Ka'bah kita ini haram, haram kita. Haram itu artinya wilayah yang tidak boleh masuk orang lain. Makanya orang Arab manggil bini harim. Nggak boleh orang lain nyolek. Ini harim gua. Kalau pekarangan kita itu haram, Masjidil Haram. Ya. Maka ada tanah haram, tanah yang nggak boleh perang, nggak boleh terjadi apa, itu haram. Ya, yang lain tanah halal. Nah, harim, haram itu adalah wilayah khusus. Ya, maka hati kita ini, ya kita kalau ngomong ya sama istri sama suami, hatiku hanya untukmu, itu mah omongan emosional. Hati mah jangan, Allah doang yang ya gitu.
Jika kau terpercaya, belahlah hatiku. Engkau akan tahu di sana ada namamu tertulis dengan tinta emas. Jantungan bisa. Ya, itu kan semuanya emosional kan? Ya, emosional itu waham, waham itu bohong. Jadi itu mah lagi bebohongan. Ya, secara hakikat lagi bebohongan. Tetapi jika isinya sifat mulia, itu hakikat bukan bebohongan. Itu bukan waham. Itu hakikat, itu hak. Wasammahu al-baital wa ja'alahu qiyaman linnas. Di situ Allah jadikan tempat untuk berdiri bagi manusia, berpijak. Ya, kita berdiri di Ka'bah. Maka nanti secara real di akhirat kita berdiri di depan Allah. Ya. Maka di dunia pun di dalam diri sendiri itu hati ini tempat kita berdiri. Coba kita bertindak, bersikap kepada orang, itu kan hati. Ya, itu hati. Taib. Maka itu sebab dikatakan oleh orang sufi makom. Nih, hati itu makom. Sifat-sifat mulia itu makom. Makom sabar, makom ridho, makom ikhlas, makom sidik, itu makom. Kita perlu berdiri di situ, ya, menyabari, mensyukuri, meridhoi, berdiri di situ, karena di situ adalah tempat, ya, yauma yaqumulin yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di hari di mana manusia berdiri untuk Allah. Ya. Kita juga berdiri untuk Allah, menyabari Allah, meridhoi Allah, mensyukuri Allah, sidik kepada Allah. Wasamahu al-baital muharram, ya, dinamakan rumah yang diharamkan selain Allah, tidak boleh ada yang lain. Begini realnya, kita kepada suami istri, cinta kita itu memang cinta fisik, sepenuhnya untuk memenuhi keperluan fisik, dan itu adalah qanun ilahi, undang-undang Tuhan, bukan nina, bukan, justru rahmat dan keindahan itu nikmat, ya. Namun jika hati kita punya sifat-sifat mulia dan Allah bertempat di situ, ya, maka kita akan melihat istri kita itu mulia semulia penciptanya. Kalau tidak, hanya makhluk yang kita perlukan saja sudah. Ya. Orang kalau udah tua, udah nenek-nenek, ramanya udah pelongas-pelengos aja ngelihat laki bini. Ya. Lagi duduk juga udah sana. Coba itu. Lagi pengantin baru mah dicariin, duduk apa sini neng, mau kemana sih? Buailah itu laki. Pas udah nenek sana, dekat-dekat buai. Kita nyaksiin itu di ya. Karena dia hayawan doang, nggak ada hati nuraninya, nggak ada. Ya. Nah maka perlu hub lillah itu, dan itu takwa. Artinya karena Allah bertempat di hati kita, bukan Allah tapi sifat-sifatnya. Kita harus tawabkan itu Allah, artinya kita harus miliki sifat-sifat itu, sifat-sifat yang mulia yang disebut maqam, tempat berpijak. Wasammahu bakkah, juga disebut bakkah. Bakkah itu legokan. Ada di Purwakarta nama legok, itu kena turun ke bawah legok. Mekah pun disebut bakkah. Ka'bah itu disebut bakkah. Kenapa? Gunung. Kita menyebutnya legok.
Regok apa legok? Legok, ya. Wa wada'a fi jawfil adami qalban istakhlasahu li nafsih. Kalau pada manusia, tempat-tempat tadi, bait tadi, Ka'bah tadi itu adalah qalban. Maka qalb dengan bait sama. Bait bata, bata itu roja'a. Bata, taba itu maknanya sama. Bait itu dari bata, taba apa? Roja'a. Kita kan bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Kan kayak keder. Balik lagi ke rumah, keluar lagi, balik lagi ke rumah, keluar lagi. Kayak keder. Rumahnya 1. Kalau rumahnya 4, kedernya 4. Ya, bata tuh. Nah, qalb sama bolak-balik. Ya, qalb bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Kenapa ada bolak-balik? Karena di hatilah ya tempat Allah merubah kita. Kita coba, kita romannya nggak sabar karena hatinya kosong. Tapi ketakutan karena hatinya kosong dari ketawakalan. Tapi ada tentram karena hatinya ada ketawakalan. Itu makanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Wahai yang bolak-balikan hati. Ya, qalb itu tempat tajalinya, syu'unnya. Syu'un dengan tajali sama maknanya. Di hatinya itu bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Ya, maka ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi membaca setiap malam itu, bukan hanya di sholat saja. Baik. Falam yakilhu ila ahadin. Ini tidak pernah Allah wakilkan hati ini kepada siapapun, tidak. Wa ja'alahu baina usbi'aini min asabi'ir rahman. Allah jadikan di antara jari-jari Tuhan, artinya di sini. Seolah-olah hati itu ada di sini. Ini ilustrasinya ya. Artinya kenapa di antara jari-jari ini tadi yuqallibu kaifa yasha. Apa mana yuqallibu kaifa yasha? Allah tajalikan. Ya, seperti gambar di layar itu ganti-ganti gambar itu ya dari proyektornya itu. Ya, tampilannya itu. Begitu juga diri kita. Ya. Walam yutli'u alaihi malakan wala nabiyan wala ahadan min khalqih. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang diperlihatkan kepada hati itu. Malaikat pun tidak, nabi pun tidak, dan tidak ada seorang pun dari. Makanya dalamnya hati siapa yang tahu? Ya, bahwa yuqallibuhu kaifa yasha. Allah lah yang membolak-balikan hati apa yang sebagaimana Dia kehendaki. Malaikat nggak tahu. Malaikat nyatet amal, bukan nyatet domir, bukannya nyatet domir hati, dia nyatet amal. Buruk dicatat, ini dicatat, sudah. Ya. Maka yang ikhlas itu sirrun min asrarillah, rahasia Allah yang tahu. Wa wada'a fihi ma'rifatahu. Allah lah yang meletakkan di dalam hati itu ma'rifatnya. Hatta istanara binurih, sehingga hatinya menjadi terang dengan nur Allah. Apa? Nur Allah itu yang disebut Nur Muhammad. As-sabru nur, waridhan nur. Ya. Wa daraba lahu masalan fi tanzilih. Allah buat perumpamaan di Al-Qur'an, kamishkatin fiha misbah. Seperti miskah.
Di mana di dalam miskah itu ada pelita. Miskah itu cowakan dinding tuh, tempat naruh pelita. Zaman dulu ya, dicowakin dinding. Sekarang mah lampunya ini, dulu mah kan naruh lampunya dicowakan itu. Miskah ditaruh pelita, terang sekitarnya. Ya. Di mana Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah nuru itu bukan Allah cahaya, Allah menerangi, Allah yunawwir. Allah yunawwirus samawati wal ard. Allah memberikan cahaya ke langit dan bumi. Maka diumpamakannya masalu nurihi kamishkah. Perumpamaan cahayanya itu seperti miskah, fiha misbah. Ada tubuhnya dan kemudian ada lampunya di situ, ada tempatnya, ya, ada pelitanya di situ. Ya. Kemudian Famisbahullah min nurihi fi qulubil muwahhidin. Pelita Allah dari cahayanya itu ada di hati orang muwahhidin, orang yang bertauhid. Hati ada nur di dalam itu. Ya. Summa ja'ala sadrahu lahu haraman. Dadanya adalah haram. Nih, ini dada ini adalah pekarangan, batas yang tidak boleh disentuh oleh yang lain. Wa ja'ala lil qalbi aynain. Maka hati Allah jadikan mempunyai dua mata. Yubassirani bidzalikal misbah ma yajri fis sadr. Dua mata itu melihat. Ya. Pelit dengan apa namanya? Melihatlah dengan lampu itu apa yang terjadi di dada. Kalau kita punya hati nih, punya nur nih di hati, apa yang menyentuh dada dia tahu. Ya. Ini kita di rumah ada batas kita, ada batas. Jadi ketika ada kambing masuk, ada anjing masuk, ada maling masuk, karena kitanya ini mengawasi terus, maka kelihatan ada yang masuk karena ada batasnya itu. Nah, jika ada nur di sini, ya maka dia melihat. Ya, ada orang muji, ya masuk, ya jangan terlena. Ada orang nyaci, ya masuk nggak sampai ke dalam, sudah ditepis. Ya, itu ujian dari Allah. Jadi tidak ada yang dia lihat kecuali Allah. Gitu. Karena di sininya ya ada rumah Allah. Pamanittaqa, barang siapa yang melindungi ala ka'batillahi wa haramih, Ka'bah dan haram Allah, an yuhdisa fihi fasadan aw maksiatan, untuk terjadi atau menciptakan di dalamnya kerusakan atau maksiat, ya, fahahuna haqqu an yattaqiya ala qalbi wa sadrih, maka di sini lebih berhak untuk dilindungi, ya, terhadap hati dan dadanya untuk terjadi ghillan au ghishan au su'an, agar tidak terjadi ghil, ghish atau su, dengki, penipuan, pendustaan dan keburukan, agar tidak terjadi itu. Ya. Kan amal itu, perbuatan itu kan mendapat perintahnya. Amal mendapatkan perintahnya itu kan dari berbagai arah. Pertama dari nafsu. Nafsu kan ada dua, nafsu syahwat, nafsu marah. Itu membisik. Orang marah kan karena ada nafsu godobnya. Orang melihat harta orang pengen mencuri, itu nafsu syahwatnya. Ya. Atau godob, dia menghina, dia merendahkan, itu nafsu godob. Belum setan. Ya. Di dalam diri kita ya ada nafsu godob, ada nafsu syahwat, di luarnya ada setan. Ya. Nah, jika ada nur di situ, di bait Allah itu sudah diisi oleh Allah,
maka dia yang menepis, yang memerintahkan, yang membisik hanya perintah Allah saja, perintah di hatinya. Ya. Orang ngehina terus ngegolak godobiyahnya itu, udah mau marah, lalu apa kata nurnya? Wish, ya, tenang, marah. Ya. Maka yang kemudian yang mengeluarkan penuturan kata-kata yang baik itu adalah dari hati. Enggak terus keluar, babi ini kurang ngajar. Ya. Tidak. Itu. Tapi kalau enggak, udah ini kotor udah. Dilewati. Hatta yata'adda dzalika ila jawarihi, sehingga menyakiti sekitarnya. Ya, menyakiti sekitarnya. Orang ketakutan aja, kesedihan aja bisa, ya bisa jadi diabetes, bisa jadi emah, bisa jadi migran, bisa jadi apa baik. Fayaftadih inda rabbil alamin, nanti akan dibuka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'alta, ini terakhir. An qaulillahi azza wa jalla fi sa'nil akli minal buyuti allati sammaha summa qala aw sadiqikum. Itu ayat di bawahnya itu laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raji haraj wala 'alal maridi haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum. Nah, di situ ada sadiqikum. Katanya boleh kamu makan di rumahmu, rumah kita dewek. Lakinya masuk ke dapur makan boleh, bininya masuk nggak izin lagi. Laki marah, lu nggak izin makan sama gua, ya nggak ada. Atau masuk ke rumah bapaknya, datang ke rumah bapak, habis di gua beres makanan di rumah tuh. Atau di rumah ibunya, di rumah saudara laki-lakinya, di rumah saudaranya perempuannya, di rumah paman dari ibu bapaknya, di rumah paman dari, ya, atau bibi dari bapaknya, paman dan bibi dari ibunya, atau yang kamu miliki kuncinya. Dan terakhir au sadiqikum. Boleh kita makan di rumah teman, nggak perlu bilang lagi. Mungkin assalamualaikum, mana misalnya ada pembantunya, mana si nggak ada pak, masuk aja ke dalam makan. Nggak boleh. Ya. Nah, di sini sodik, yang lain kan ibu, bapak, adek, abang, empok, mamang, bibi, itu kan saudara tuh. Kita boleh terima, tapi kenapa sodik? Ya, sodik itu yang kamu dan dia percaya, karena kata sodikun itu wajan fa'il. Wajan fa'il itu fa'il dan maf'ul. Dia percaya dan dia dipercaya. Ini adalah tingkat ukhuwah Islamiyah yang tertinggi. Kalau dalam istilah tasawufnya mahabbah. Ya. Orang kalau mahabbah udah nggak perlu izin. Misalnya lagi kita jalan berdua sama temen, sama mahabbah kita ini berdua. Begitu kita mau ke warung, ngambil aja tangan kita ke kantongnya, beli. Buset. Ya. Kalau kita tidak bisa begitu, maka belum punya shadiq, belum punya ukhuwah, belum punya mahabbah. Ya. Budaya makan masing-masing bayar itu kan budaya barat. Kalau budaya ukhuwah tidak. Ya. Yang punya duit banyak kan habis. Yang aman yang gak punya duit. Gitu. Kan banyak kisah-kisah. Seorang tabi'in ya datang ke rumah kawannya, ke rumah, bukan saudara, bukan. Kalau tadi kan bicara saudara, ini mah enggak, orang lain. Begitu tanya, mana si Fulan? Yang keluar adalah pembantunya. Waduh,
tuan saya lagi nggak ada di rumah. Ya udah nggak apa-apa, masuk ke kamar makan. Tolong ambil barang itu. Dianu barangnya itu katanya. Tuan, tapi tuan sayanya ini nggak ada. Bilangin gua yang nyuruh ambil. Ya, diambil tuh. Ntar saya dipecat, bilangin gua. Itu dia jariah hamba. Begitu pulang, nggak berani kan bilang, ngelihat barangnya nggak ada. Tanya, barang saya kemana? Tidak ada dalam lemari. Tadi ada si Fulan namanya ngaku katanya temennya. Terus itulah saya udah ngelarang-larang. Dia minta juga. Dikasih. Ya itu kan nggak ada dikasih. Kemudian apa? Kamu saya merdekakan. Dan saya lipat gandakan gaji kamu. Kenapa? Kamu telah membahagiakan teman saya. Menghormati teman saya seperti saya. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Ya. Orang kalau datang minta saya minjem uang, buat apa sih? Itu putus ukhuwah Islamiyahnya. Jangan ditanya buat apa, nanti malu. Ya. Siapa tahu dia mau ngasih bini mudanya yang belum diketahuin orang. Lah kan kalau ditanya buat apa? Lah kan nggak bisa jawab. Ya pokoknya buat enggak, pokoknya kalau nggak bilang buat apa. Nah, pas temennya ini saudara bininya pisan, lah bagaimana coba itu? Sampai tidak boleh itu ukhuwah, ya apa? Membuka aib dan kelemahan. Karena aib dan kelemahan itu punya masing-masing. Ngapain diumbar-umbar? Romanya apabila ada kelemahan orang lain, wah, diserotok terus. Ya. Itulah. Itulah kualitasnya. Ya, tidak ditutupi. Itu ukhuwah tuh, ketinggian ya. Al-sadiqikum. Fahuwa kama dzakarallah wa kullu ismin fitanzil fahuwa alal haqiqah. Sebagaimana Allah yang sebut dalam Al-Qur'an, nama-nama itu betul. Pas-siddiq pas-sadiq man sadaqaq bi kulli syai' dinan wa dunya. Sadiq itu adalah orang yang mempercayaimu dalam segala sesuatu, urusan agama, urusan dunia. Wa tamanaka ala dinihi wa dunya, dan dia memberikan jaminan keamanan kepadamu baik urusan dunia dan ya, nggak akan dikhianati baik dunia dan akhirat. Itu shadiq. Antum ke Mekah dah, shadiq supaya dibeli. Wah, dagangannya shadiq itu. Fa iza lam ta'man min khiyanatihi, kalau kamu tidak percaya, tidak aman karena dia khianat. Ya, fi syai'in wahid wa in daqqa, dalam masalah, satu masalah meskipun kecil, fasidqu mafqud, maka kepercayaan itu hilang. Berarti bukan shadiq, bukan teman. Ya. Fa iyyaka wa antana walu syai'an illa bi'idnik, kamu jangan makan apa-apa kecuali dengan izinnya. Kalau kita nggak dipercaya, dia nggak dipercaya, kita juga nggak percaya, maka jangan makan kecuali dengan izinnya, akan timbul masalah. Sebetulnya ini bukan hanya dalam ini ya, dalam kepercayaan seperti ini sifatnya absolut. Ya. Coba gangster juga kan, ya. Kalau emang udah berjanji sehidup semati percaya, ya udah rokok aja udah satu batang bisa berdua. Wah, terus baju aja ganti-gantian. Ya. Namun seperti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Syifa. Ya, ada seorang wanita yang punya mantra-mantra yang suka ngobatin orang. Nabi masuk ke rumahnya dan makan tanpa izin. Mana Syifa? Nggak ada, makan Nabi. Ya. Dan antara sahabat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq
punya tamu-tamu yang boleh masuk rumahnya tanpa izin. Dan istrinya membiarkan. Karena ada orang-orang tertentu yang memang yang disaudarakan oleh Rasulullah SAW. Itulah ketinggian ukhuwah Islamiyah. Ya. Saya sering dulu berjalan dengan Syekhuna, ya, diajak, yuk makan di restoran. Kirain saya mau dibayarin. Begitu udah selesai, dia ngeragak-ragak kantong saya, gitu. Dibayar langsung. Waduh, ya, udah terus pergi. Di jalan ada orang minta-minta, ngambil lagi dari kantong saya, dikasih. Ya. Untungnya saya udah baca hadis-hadisnya. Kalau enggak, ini guru kesempatan lu ya. Begitu besoknya ditanya, kenapa kamu marah? Katanya, la ana wa malilak, kata saya dan harta saya milik kamu. Ya, ukhuwah yang paling tinggi itu. Dan itu ukuran minimal. Waruwiya an Muhammad ibni Ali ibni al-Husain ibni Ali ibni al-Hanafiyah rahmatullah alaihim innahu qala liqaumin. Beliau berkata kepada satu golongan, ayadkhulu ahadukum yadahu fi kaisi akhi. Ya. Ada orang banyak gitu, tiba-tiba oleh Imam Muhammad ibnu Ali ibnu al-Husain itu ditanya, ada nggak di antara kalian kalau ngambil sesuatu dari kantong temennya ngambil aja begitu? Ya. Ditanya, ada nggak yang begitu lo? Lo kalau mau nggak perlu sesuatu dari kantong temennya, lo ambil aja dari kantongnya. Ada nggak lo yang begitu semua ini? Qalu la, mereka jawab enggak ada. Lastum bi ikhwan, berarti kamu tidak berukhuwah Islamiyah. Batasnya seperti itu. Fa idza zahabatil ukhuwah falaysat hunaka sadaqah. Kalau ukhuwah tidak ada, maka pertemanan tidak ada. Ya, masih pakai izin, itu berarti belum terpercaya. Gangster aja nggak pakai izin. Gangster nggak pakai izin, kenapa kita pakai izin? Ya, kalau kita masih diketok berarti belum ada sedekah, belum ada pertemanan. Ya, kalau sudah ada, ya. Itu perlunya tahu ilmunya. Sebetulnya kalau memang ada sedekah nggak baca kitab lagi juga, udah ngerti. Ya. Udah baca kitab, kalau nggak ada sedekah, masih ada ngerunak, gitu. نقف هنا والحمد لله. الفاتحة. ربنا خذ بنا قلبا لساحتهم لنستريح ويحمى القال والقيل. العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل ما